Rakit PC upgradable di tahun baru 2025 spesial 2000 subscriber. Selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan segala sesuatunya. Saya ucapkan juga terima kasih sangat banyak buat kalian yang sudah support channel ini sampai saat ini. Langsung aja ke komponen yang pertama. Untuk motherboard di sini saya pakai H610 dari brand Asus. Motherboard ini sudah support prosesor LGA 1700 generasi ke-12 sampai dengan 14 dari Intel. Jadi cukup banyak pilihan prosesornya, tapi yang saya pakai ini H610 versi DDR4. Kalau kalian ada budget lebih bisa ambil yang versi DDR5, dan untuk harga motherboard H610 versi DDR5 itu beda tipis juga ya, mungkin selisih 100 sampai 200 ribuan, tapi ditambah lagi selisih harga RAM DDR4 dan DDR5 itu selisihnya sekitar 300 ribuan. H610 Asus DDR4 ini bisa kalian dapatkan di harga 1,1 juta. Selanjutnya untuk prosesor, di sini saya pakai Core i3 12100F. Prosesor i3 generasi ke-12 ini harganya saat video ini dibuat sudah cukup murah ya dengan performa yang ditawarkan. Core i3 12100F ini harganya 900 ribuan, itu untuk yang versi box, dan kalau kalian mau lebih murah bisa kalian beli yang versi Tri, itu harganya cuma 800 ribuan. Untuk performa Core i3 generasi ke-12 ini setara atau mirip-mirip dengan Core i5 generasi 10 seperti Core i5 10400. Core i3 12400F ini punya 4 core 8 thread, base clocknya ada di 3,3 GHz, boost clocknya 4,3 GHz. Untuk RAM saya pakai Tim Classic 16GB 3200 MHz, harganya 470.000. Untuk RAM kalian bisa juga sesuaikan dengan selera masing-masing karena banyak pilihan brand RAM DDR4 di range harga under 500 ribuan. Tapi kalau RAM yang ada RGB-RGB-annya itu masih di atas 500 ribuan lebih dikit lah ya, yaitu sesuai selera masing-masing lah. Terus untuk sistem storage-nya sekaligus penyimpanan, di sini saya pakai juga NVMe dari Tim MP33 dengan kapasitas 512GB, harganya 505.000. Atau kalau kalian perlu penyimpanan yang lebih besar tapi budgetnya mepet, bisa juga pakai NVMe dengan kapasitas 256GB, itu kan harganya cuma 300 ribuan ya. Terus ditambah harddisk 1 tera. Harddisk 1 tera kondisi bekas itu harganya 200 ribuan. Jadi kalau ditotalin NVMe 256 300 ribu ditambah harddisk 1 tera, jadi sama ya 500 ribuan. Yaitu silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang penting pakai NVMe. Sayang slot kalau nggak dipakai. Untuk CPU cooler ini saya pakai Jonesbow CR1200 cuma untuk nambah isi casing supaya lebih berisi ya, nggak kelihatan kopong. CPU cooler seperti ini harganya 100 ribuan. Sebenarnya kalau i3 Gen 12 ini pakai CPU cooler bawaan itu sudah sangat cukup, kecuali kalau kalian pakai prosesor seri i5 entah itu 12400 apalagi 13400, itu harus pakai CPU cooler aftermarket yang 14 cm. Untuk GPU-nya di sini saya pakai GTX 1660 Super, kondisinya bekas. Nah, bekas apa kira-kira? GPU seri 16 ini kalau kalian beli kondisi second, ya pasti ada yang second lah ya. Kalau ada baru itu berarti refurbish. Sudah pasti 99% bekas mining, walaupun info dari sellernya bekas gaming, bekas editing, ya menurut saya bekas mining lah. Oke lah, terlepas dari bekas pemakaian sebelumnya dan seri apapun GPU yang mau kalian beli, intinya barang second itu rata-rata tidak ada garansi dan seharusnya kalian juga sudah paham akan resikonya. Jadi kalau ada budget, silakan kalian beli baru, itu udah paling bener. GTX 1660 Super ini saya dapat di harga 1,7 juta, kondisinya full set. Kelebihan GPU ini punya performa mumpuni di range harganya, baik di penggunaan editing maupun gaming, dan konsumsi listriknya juga termasuk irit dengan TDP 125 Watt. Untuk power supply ini saya pakai PSU bekas Masterwatt 780 plus watt. PSU ini bekas upgrade PC rakitan teman saya yang ini ya, kalau kalian masih ingat. Jadi teman saya upgrade PSU yang modular pakai MSI AG750F, dan PSU ini saya bayarin lagi 300.000.
ya anggaplah 350 ribuan lah ya kalau kalian beli PSU second seperti ini. Untuk power supply juga saya selalu merekomendasikan kalian tuh pakai power supply baru yang sudah bersertifikasi 80 plus. Kalau PSU itu beli sekali yang bagus sekalian. Nantinya kalau kalian mau upgrade tuh nggak perlu lagi bongkar power supply. Jadi PSU itu kalau ada dana itu alokasikan untuk beli PSU yang bagus sekalian dan kapasitasnya dilebihin juga untuk upgrade komponen ke depannya. Lanjut komponen yang terakhir, casing. Untuk case-nya di sini saya pakai Venomer X Free Sky. Casing ini dulu sudah pernah saya ulas di video yang ini. Venomer X Free Sky ini sudah include 3 kali fan ARGB yang bisa kalian ganti warna fan-nya menggunakan tombol restart. Jadi fan bawaannya ini ARGB tapi belum support ARGB 3 pin. Ya bisa ganti warnanya itu manual ya lewat tombol restart. Casing ini juga sudah support radiator ukuran 240 mm di bagian atasnya. Casing Venomer X Free Sky ini punya 2 varian warna, hitam dan putih, dan untuk harganya itu di kisaran 500 ribuan. Tapi kalau casing ini balik lagi ke kalian yang mau rakit ya, karena ya namanya casing itu kan tampilan PC kalian nantinya gitu. Jadi ya sesuai dengan selera masing-masing. Ya, jadi budget yang diperlukan untuk rakitan PC seperti ini bisa kalian lihat di tabel sebagai berikut. Pasti ada perbedaan harga per komponennya karena komponen yang dipakai selain mix baru dan second, harga komponen PC itu bisa naik dan turun kapan aja. Tergantung ketersediaan stok di market, dan harga yang tertera juga belum termasuk ongkos kirim ya. Ongkos kirim ke daerah kalian masing-masing karena biasanya nggak semua daerah itu tercover gratis ongkir. Dan juga belum termasuk jasa rakit dan install ya kalau kalian belum bisa rakit dan installnya. Oke, di kondisi idle PC ini menarik daya rata-rata 50 watt. Saatnya kita tes performa gaming PC ini di beberapa game dan terakhir kita lihat konsumsi listriknya. From the midnight moon above, like a raging war undone, release me. Oh, I'm ready now to launch into the clouds. You never could have known without you. Oh, I'm breaking out of the only place
your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Jadi gimana kesimpulannya menurut versi kalian? Beberapa kelebihan PC ini, yang pertama tentunya upgradable, sudah support prosesor generasi ke-12 sampai dengan 14. Yang kedua sudah sangat bisa diajak gaming di resolusi 1080p dengan preset high dan konsumsi daya yang termasuk irit. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini, semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.